menjadi lebih humanis dan menjadi lebih benar. Nah, kalau di Kristen, di mana hukum itu? Boleh nggak dicampuri istri yang sedang haid? Ini akan membuat mereka ini kelimpungan menjawab. Berdasarkan itu saja, Islam sudah menang. Islam itu sudah masuk syarat gitu. Masuk syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, sebagaimana yang dikatakan Yesus. Bahwasanya Islam terbukti membuat hukum Taurat itu menjadi lebih benar, lebih humanis gitu. Nah, kalau Kristen boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Orang nggak ada larangan. Inilah kadang-kadang Kristen ini. Jadi mereka ini semut di ujung jalan kelihatan, gajah di pupuk mata nggak kelihatan. Ayolah Kristen, jujurlah dalam diskusi itu gitu. Jangan hanya berdasarkan ujaran kebencian, hanya faktor pokoknya harus menang gitu. Karena tujuan berdiskusi ini adalah perbandingan lintas agama. Mari kita bandingkan bagaimana Kristen, bagaimana Islam, dan bagaimana Yahudi. Nah, melalui perbandingan ini, biar nanti yang menyaksikan menilai, oh begini loh Kristen, oh begini loh Islam, oh begini loh ajarannya Musa gitu. Nah, dari penilaian itu nanti bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya ajaran yang benar itu yang mana yang sejalan dengan ajaran para nabi. Apakah ajarannya Nabi Muhammad atau ajarannya Paulus? Karena dari kehidupannya Yesus ini, kalau kita tarik dengan ajarannya Islam, ini sangat sejalan. Yesus itu bersujud menyembah kepada Tuhan, umat Islam bersujud menyembah kepada Tuhan. Yesus itu beribadah di bait Allah, Islam beribadah di Baitullah, Kristen beribadah di gereja. Ini kan berbeda. Yesus itu bersunat, Islam juga bersunat, Kristen kulupnya panjang, berbeda. Lalu Yesus tidak makan babi, umat Islam juga tidak makan babi, Kristen kekurangan babi. Ini membuktikan antara ajaran Yesus, Islam dan Kristen, bisa kita buktikan bahwasanya Islamlah yang masuk nominasi dengan ajaran Yesus, dan ini sejalan. Kalian katanya pengikut Yesus, ditanya apanya Yesus yang kalian ikuti, satu pun nggak ada perbuatan Yesus yang kalian ikuti. Nggak ada. Bahkan Yesus sudah mengatakan tuh dalam Matius 12 nomor 14 ya kalau nggak salah. Oh ini udah siupan ini. Udah sadar. Ini nih. Bang Jeb silakan, uninya udah monitor. Silakan Bang Jeb. Cuman aku pingsan aku berapa jam? Berapa jam aku pingsan tadi? Ini ada yang penasaran sama Uni nih, Bang Jeb ini. Silakan. Kenapa? Naikin satu lagi akun aku, Kak Ros. 1, 2, 3. Ya, bentar Bang ya. Aku naikin satu akun lagi ya. Ya, tolong jangan terganggu papi sebentar, nak. Sebentar ya. Tahan nanti Arul. Ya, kenapa suaranya kecil Bang? Halo? Kak Ros naikin akun satu lagi Kak Ros. Tes Dono Kasino Indro 3 hakikat 1 pribadi. Tes kedengaran nggak? Tes ada suaranya. Kenapa suara Bang Jeb ini kenapa kecil nih? Bang jangan kecil-kecil Bang, nggak bagus Bang, laki-laki kecil-kecil Bang. Sabar ya. Ya. Sabar. Laki-laki itu semangatnya harus besar Bang, masa kalah sama cewek, emak kayak saya. Ya oke. Gimana Mbak Uni, Bang Syahrul, suara jangan saya panggil Mbak Uni, kalau Mbak aja, Uni aja. Nanti Mbak Uni ya, kakak, nanti Mbak Uni kakak ibu.
Bang Syahrul. Uni itu sama Mbak itu sama artinya Bang. Oh gitu ya, oke. Kelihatan. Yang betul Jeb. Bang Jebnya apa Gimana agamanya suara nih? saya? Jelas apa? Oke oke. Jelas apa gimana? Biar Lumayan, semuanya lumayan, Bang, lumayan. mendengarkan gitu, Mbak Uni. Jangan panggil Mbak Uni, panggil Uni. Uni itu sama dengan Mbak. Ayo, sorry. Sekalian aja Mbak Uni kakak. Mbak Uni Ya kakak ibu. sorry, Mbak, panggil Uni aja ya gitu ya, karena Mbak sama Terserah. dengan Uni, Mau ya. panggil Bunda Gembala juga boleh. Panggil kakak Gembala boleh. Uni Gembala juga boleh. Terserah Oh, mana yang enak iya, aja iya. Bang. Ya, saya ini orangnya apa namanya? Orangnya itu asik orangnya Bang. Atau orang gitu. Banyak yang bilang saya itu orangnya asik Bang. Tenang aja Bang. Siap. Ya, monggo. Abang nih agamanya apa Bang? Saya baru monitor nih Bang. Iya, saya Kristen, Mbak Uni. Oh, Kristen. Mbak Uni lagi. Ya, Kristen Iya. Uni. Iya. Oke, Kristen. Baik. Kristennya Kristen garis keras atau Kristen garis lurus atau Kristen garis miring ini? Atau garis penghubung. Atau garis putus-putus? Saya nggak tahu garis apa. Iya, iya, iya. Jadi di sini konteksnya Bang Jeb mau bertanya atau mau Gimana, Mbak? menginjili saya nih? Teman-teman ya. Bang Jeb mau bertanya atau mau menginjili saya? Nggak gini. Jadi saya mau teman-teman semua yang ada di sini ya. Ya, Nggak usah grogi, saya Bang. hormati, Nggak usah grogi, semuanya. sana santai aja Bang, nggak usah grogi Bang. Islam, iya iya iya. Saya mau berbicara 20 detik kepada Mbak Uni. 2 menit Bang, 2 menit saya kasih Bang. Potong dulu. 2 menit, oke. Bang Jeb suaranya keraskan lagi Bang. Ya. Suaranya agak agak pelan itu. Tes 1 2 3. Keraskan lagi suaranya Bang. Ini aku udah teriak, sabar ya. Aku udah teriak nih. Gitu aja dekat Tes, HP 1 aja Bang 2 ngomong 3. supaya suaranya lebih keras. Dekatkan aja sama HP-nya Bang. Oh iya iya, gini. Soalnya kayaknya mic Abang itu nggak berfungsi, baterainya udah lowbat itu kayaknya. Oh iya. Tes 1, gimana Bang? Mbak Uni? Tes 1 2 Uni, 3 Uni. ngakunya 1. Tek itu Bang. Tes 1 2 3, 3 dalam 1, Ya. 1 dalam 3 gitu lah. Oke, saya langsung aja pada poinnya, pada intinya teman-teman semua, khususnya Mbak Uni. Saya mau menyampaikan satu pesan bahwa saat ini surga lagi memfokuskan pandangannya kepada Mbak Uni. Dan Mbak Waduh. Uni dipilih menjadi prajurit Kristus. Tolong Mbak Uni jangan keraskan hati. Gimana itu? Jadi 20 detik itu aja saya mau sampaikan Iya, iya. Mbak Uni ya. Iya 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 Itu iya. aja 20 detik Bang, yang kabarnya saya saya mau bukan sampaikan jadi kepada prajurit, Bang. apologet Islam semuanya. Saya rencananya jadi permaisuri dia, Bang, bukan jadi prajurit dia, Bang. Masa saya mau jadi prajurit? Iya, Enggak, siap. Bang, saya jadi istrinya nanti, Bang. Iya, iya, Mm-mm. nggak apa-apa. Oke. Iya iya iya. Itu iya. aja semuanya. Uni, Bang Syahrul yang Loh, saya sampaikan. loh. Loh, gimana ini? Itu aja. Jangan ya. turun dulu Bang. Izin undur diri. Jangan turun dulu Bang Jeb. Diskusi Saya nggak dulu masuk dong sama dalam Uni. perdebatan, itu aja Aduh, yang aduh, saya mau aduh. sampaikan. Pesan yang saya terima tadi pagi. Coba ulangi, Bang. Ini Coba ya. ulangi pesannya, Bang. Jangan Saya keraskan tadi hati. Abang Nggak, ini coba sekian ulang. lama menunggu Nirifa, akhirnya kesampaian juga. Saya ulangi. Udah tadi, udah. Udah saya. Hanya dia mau curhat sama Uni, bukan mau diskusi. Apa, Bang? Gimana? Ulangi kembali, Bang. Ulangi kembali, Bang. Saya Terima belum kasih. speechless, Bang. Lagi, Bang. Ulangi kembali, Bang. Gimana, Bang? Lah, Kabur dia. ternyata saya dipilih menjadi prajurit surga. Wow. Dari tadi sudah Kirain mau ngapain? Nunggu sampai berjam-jam. 2 jam lebih dia nunggu dari tadi itu. 2 jam lebih. Dan mau waktu.
Oh pantas Mau nih Bang Teguh menyampaikan ada itu chat aja. aku baru baca Bang Teguh. Bang Teguh ngechat aku, Uni ada yang nyari di koma katanya, aku baru tahu. Nungguin 2 jam kok, ngomongnya cuma setengah jam. Nih, Nggak sampai. Uni ada yang cari di koma. Bang Teguh miss call ya? Iya. Aku enggak live Uni katanya. Mbak si Iqbal juga chat ini. Tuh kecewa penonton katanya. Penonton sabar ya. Luga versi baru itu. Jadi gimana gitu aja. Begitu. Cuman gitu doang. Waduh. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih ya, abang tadi cuman mau mengatakan bahwa Uni Rifa, Anda telah dipilih oleh surga menjadi prajurit surga. Gitu. Ternyata saya diintip-intip dari surga sana ya. Aduh takut. Aduh bahaya nih kawan-kawan. Oke saya mau dari asar sampai maghrib nunggu Uni ternyata cuma pengen kenalan. Serius dia nungguin aku bang. Iya 2 jam. Iya. Tuh sini tadi diajak diskusi. Kami ajak nggak mau dia sama kami, mesti sama Uni katanya. Ya benar. Kayaknya waktu melihat wajah saya dia langsung ini mungkin langsung berkata-kata di hatinya. Pandangan pertama. Oke baiklah teman-teman ya. Ternyata ketenaran astagfirullah, ketenaran Uni sampai ke surganya Oten. Ini komentarnya gokil nih. Dia Lova, ternyata ketenaran Uni sampai ke surganya Oten. Papa di surga lagi ngintip-ngintip calon menantu. Papa di surga. Kata papa di surga, siapakah dia? Katanya, itu dia yang lagi debat-debat tiap hari katanya. Gimana anaknya? Baik, ramah, lucu, katanya asik. Kalau di surga nggak ngebosenin, katanya. Bawa. Kan gitu kan. Kan untuk nanti. Itu ada hantu belau mau naik kita tuh. Ya, perkenalkan teman-teman, ini adalah 100% hewan ternak dan pemakan babi ya. Biasanya kalau keluar mulutnya tuh biasanya sore pagi jangan kebabian siang malam. dulu. Kita lagi mau ngomong nih, jangan kebabian dulu, santai dong. Jangan kebabi-babian dulu. Biasa aja ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini menjadi berkah untuk kita bersama. Karena yang kita lakukan ini adalah menemani teman-teman kita yang tersesat lagi menyesatkan untuk diberikan petunjuk. Salah satu hewan ternak saya sebagai Bunda Gembala yang sampai detik ini belum juga menunjukkan indikasi pertobatan yang nyata. Bernama Akunia. Kenapa orang ini saya katakan sebagai hewan ternak? Sering sekali masuk ke komal Islam hanya mengeluarkan diksi-diksi kebencian dan tidak berani untuk diskusi secara jujur menggunakan paradigma manusia, tapi justru malah biasanya kalau nggak ke babi-babian, kalau nggak ke anjing-anjingan, biasanya begitu. Kenapa? Karena biasanya habis naik ke atas cuman mau memberai komal orang Islam. Tapi mari kita lihat dulu, mungkin sudah ada sedikit perubahan ya dari makhluk berdubur ini ya, kita nggak tahu ya apakah dia sudah bertobat dari menghujat Allah dan Rasulullah. Mungkin kita sapa dulu di sini. Ya, silakan penyembah manusia, ya. Ya. Oke, saya sedikit ngomong ya. Kalau tadi ada orang teman gua yang mengatakan bahwa kamu penghuni surga, pada bulan April kemarin Tuhan memberitahukan saya kamu penghuni neraka. Maka kita tes ya. Zuma mulutnya jahat, tapi Tuhan tidak kasih tahu saya dia penghuni neraka. Kamu Tuhan kasih tahu kamu Tuhanmu. penghuni neraka. Kamu Kenapa? ngobrol sama Tuhanmu. Ya, Tuhan memberitahukan saya. Gimana? Coba kamu gimana penghuni neraka. suara getaran suara. Coba ulangi perkataan Tuhanmu. Saya pengen Oke, mendengarkan perhatikan. suara Tuhan ini. Ya, nggak apa-apa. Kamu ketawa nggak apa-apa. Perhatikan. Nah,
Semoga kamu bisa santai. Saya kasih tahu informasi tentang kamu, bagaimana nasibmu di Ayo ujung. buruan, nggak sabar nih pengen Iya. mendengarkan suara Tuhan, buruan. Ya udah santai gitu loh. Nah, pada waktu saya diskusi sama kamu, pada waktu itu juga saya dengar suara bahwa kamu. Saya pengen dengar suara Tuhannya gimana coba? Iya Saya ini ngomong. loh, kenapa kamu panikan? Kenapa kamu Nggak panik, kebabi-babian? kayak nggak sabaran Iya, gitu kamu loh pengen kenapa dengar suara kebabi-babian Yesus. gitu loh? Iya, Kenapa? kebabi-babian kamu kan makanan Iya, kamu. makanya gue yang lagi ngomong lo potong-potong, kelihatan Ya banget kamu buruan di pengen dengar belakang. suara Tuhan gimana coba? Tuhan yang ngomong. Iya, makanya kau diam. Kau nggak akan Ayo, pernah buruan. dengar suara Tuhan. Ayo anak bunda. Ya udah kau diam. Gimana? Nah, kalau nggak salah itu Maret apa April ya, itu sore Iya, saya dengar. begitu. Udah bisa saya ngomong. Terus Oke, sore apa sore itu pagi tapi kalau saya nggak lupa ya pagi Maret. tuh. Dia udah bilang sama aku dia pagi katanya. Apa yang dibilang pagi? Maksudnya Yang siapa dia sih? bilang pagi gini, ya sampaikan kepada wanita manis itu bahwa aku ingin menikahi dia nanti di surga, gitu kan? Yaudah kamu bikin ledek-ledekan, yaudah nikmati. Nanti kamu tahu Ripa, kamu ke neraka atau tidak. Ya, Nggak, kamu buktikan omongan Saya saya. yakin kalau Tuhan mau turun, perempuan pertama yang dicari dia tuh Rifayah di Putri binti Yadiman ini. Ya udah. Kenapa? Hanya sayalah wanita yang terang-terangan, tegas-tegasan membicarakan dia setiap hari untuk dimuliakan, bukan untuk dikutuk, ditelanjangi. Bahkan saya mengatakan berkali-kali, wahai kalian umat Kristen yang katanya pengikut Yesus, kalau kalian mengikuti dia, ayo ditampar pipi kiri, kasih kanan, Sherlock dong alamatnya, kita mau ngetes. Kalian nggak mau ngikutin. Saya cuma menyadarkan kalian, kalau ngakunya pengikut Yesus, ikutin ajarannya secara totalitas. Oke, gantian ya. Saya yakin satu-satunya perempuan yang manis, yang mulai sedikit gemuk ini ya, yang sangat lucu ini dan sangat tidak membosankan dipandang dan dinikmati ya, setiap obrolan bersama saya itu, yakinlah Inyong, wanita yang akan dicari sama dia kalau turun ke dunia adalah saya. Kenapa? Hanya sayalah wanita yang getol tiap hari untuk mengajak orang yang tadinya mengutuk dia agar memuliakan dia. Siapa wanita yang getol banget untuk memuliakan dia selain saya coba? Sampai-sampai saya harus kuliah, nge-gym untuk nungguin dia nanti pas dia turun. Langsung saya kasih tahu, Ayang, lihat tuh anak-anak setan ular beludak ngata-ngatain kamu terkutuk. Saya ini memuliakan dia. Jadi makanya orang yang akan dicari, wanita satu-satunya akan dicari itu, saya yakin namanya adalah Rifa. Kenapa? Karena tadi abang tadi udah bilang, abang tadi lebih kelihatan punya Roh Kudus. Dia santun, baik, 2 jam dia nungguin saya loh. Hanya untuk menyampaikan kabar dari surga bahwa saya lagi diintip papa. Papa lagi ngintip saya untuk jadi menantunya. Itu kata abang tadi. Karena mungkin saya akan jadi prajurit. Jadi tenang aja. Nah, boleh gantian Lu nanti dong. boleh masuk surga asal lu berani jujur sama kita ya. Nanti kalau lu masuk surga ya tenang aja lah. Misalnya lu cium tangan dulu sama bunda. Nanti bunda izinin nanti. Ayang boleh nggak dia masuk? Luar biasa ya. Nanti dia nanya, Ayang Beb, diizinkan laki-laki ini masuk? Dia dulu kurang ajar Ayang, dia bilang dulu kamu terkutuk. Jadi gimana? Diizinkan ke surga? Cium tangan bunda dulu. Kamu bisa masuk surga nanti atas izin gue. Karena dia pasti bilang, gimana? Kita masuk ke surga atau enggak? Loh, gimana enggaknya? Seorang permaisuri surga seperti Uni Rifa yang telah dilantik oleh kacamata surga. Titisannya tadi Abang Jack tadi sudah katakan, itu tentu akan menjadi perwira tertinggi nanti. Lu tahu Ya nggak? udah. Setinggi-tinggi Ya udah. apapun Gantian dong, jabatan Rifa. polisi, diam Masa dulu, nggak ada boleh- gantiannya boleh lu? berkhotbah. Setinggi apapun jabatan polisi di negara kita atau di negara manapun, setinggi apapun jabatan tentara, satu-satunya nikmati makhluk di kamu bumi ya, yang paling buat orang-orang ditakutinya bodoh, adalah saya perempuan. turun, kau- Diam dulu. Ini nggak bisa orang khotbah nih. Mana tuh kok dipilah, dipulih. Turun nggak asik. Udah lanjut. Nggak asik Orang mau menyampaikan kabar surga kok nggak terima, gimana sih? Gimana coba? Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Allah. Perempuan saat ini yang mungkin 24 jam kesehariannya hanya membicarakan Yesus, Yesus, Yesus. Cuman saya. Siapa di dunia ini? Coba kau buka, kau singkapkan mau ke Afrika, ke kau ke Amerika. Hanya satu-satunya perempuan yang sampai detik ini hampir hidupnya 24 jam memuliakan, supaya orang-orang mengajak memuliakan yang namanya Yesus dalam bahasa Yunaninya, Isa dalam bahasa Arabnya itu. Ini orangnya nih. Nih, kau ingat keningnya nih, ini rahinya nih. Ini orangnya nih.
Gak ada lagi. Gak ada lagi. Coba, siapa? Siapa perempuan yang konsisten hampir tiap hari? Nora kadang-kadang nggak ada dia diskusi. Kak Ros cuman buka komal doang. Ada Kak Ros sebut-sebut nama Yesus, 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 Yesus. Aku. Maka yakinlah Inyong. Kalau dia turun ke dunia, wanita yang akan dicarinya, yang akan diberikan mahkota, bukan duri ya. Bukan mahkota duri ya. Itu ini orangnya. Ini orangnya nih. Kenapa? Karena dia berkata, siapa? Siapa ibuku? Siapa saudariku? Dia yang mendengarkan firman Tuhan. Aku? Aku bukan cuma mendengarkan. Aku kenyang hari-hari mendengarkan perkataan-perkataan orang yang kalian anggap Tuhan itu. Lalu kusampaikan kepada kalian lagi. Kuingatkan terus menerus. Ingatlah kalian kata Yesus. Ingatlah kalian kata Yesus. Kalian tolak terus. Yakinlah Inyong. Satu-satunya wanita di muka bumi ini yang 24 jam kesehariannya membicarakan tentang dia. Wanita Minang ini. Paham kalian? Paham kau Ten? Gak ada. Mikana hari-hari membicarakan siapa? Mikana itu tidak pernah membicarakan Yesus. Tapi membicarakan Bapak. Hai ini ku bilang. Pengen jadi mertuaku dia. Gak bisa. Gak bisa. Karena istilah Bapak yang disematkan kepada Tuhan pencipta alam semesta itu adalah istilah. Bukan esensi. Karena dia bukan bapak-bapak. Nah yang membicarakan anak. Laki-laki ganteng ini cuman ini nih. Ini orangnya. Hai, kau pula ngaku-ngaku dengar suara Tuhan. Kau. Jangankan Tuhan. Iblis aja sujud sama kau. Kenapa? Kau tuh bapak moyang iblis. Jangankan Tuhan. Iblis aja sungkem sama kau ya. Iblis aja segan sama kau loh. Nggak apa-apa Ripa, dengan semua dengerin gantian lah. Nggak apa-apa dengan semua narasimu. Nanti akan ketahuan begitu kau udah mati baru kau tahu kau siapa. Nikmati. Jelas. Iya. Ketika aku mati tentu aku tahu aku siapa. Iya. Tidak ada ceritanya umat Islam itu berbohong seperti kalian. Iya. Ngakunya anak Tuhan. Nanti kita Padahal anak lihat. manusia. Nggak apa-apa Iya, kamu nanti bermegah tenang diri aja. Nanti di ku dunia kunjungi ini. kau ke neraka. Tenang aja lah. Ku kunjungi kau ke neraka nanti insya Allah. Insya Allah aku kunjungi kau. Aku lagi Lu sama jangan dia semut. nanti. Ada Ayang, loh, kita semut. jalan-jalan. Jam dulu ini aku ceritakannya gini ilustrasinya. Ya, nanti enggak ya. siapa. Ayang, kita naik kuda poni atau kita mau naik karpet terbang? Kayaknya Bentar kita dulu naik ngomong, diam gantian dulu. ngomong. Aku lagi Gantian. menghayal. Ini diam dulu. Aku lagi menghayal. Diam dulu. Kau Gantian nih Bunda dulu, Gembala. ngomong. Yang Ngapain sopan kau diskusi sama Bunda bicara Gembala. Ini dia? ratu kerajaan surga ini. Ini ratu kerajaan surga. Diam. Lihat nanti napasmu tuh. Ratu kerajaan surga sedang bicara. Shh. Mampus kalau nanti di sini. Bunda kerajaan surga sedang memberikan sabdanya. Diam. Tadi bisa ngomong kamu ke surga Sabda gitu. Bunda Gembala sedang Itu. segala kuasa. Aduh. Buka mulut dulu. Buka mulut. Biar Bilang Bunda lu baptis dengan dari ludahnya. mana Buka mulut. itu? Buka mulut. Buka mulut. Belum deh. Neraka. Tenang dulu. Bunda mau menghayal dulu. Jadi nanti aku akan pergi mengunjungi kau ke neraka nanti. Ayang, ada karpet terbang kita di halaman rumah? Ada sayang. Ayo sayang, kemana? Ada namanya tuh anak kebabi-babian dia dulu waktu diskusi ngejek terus muncungnya kata-katanya kotor. Udahlah makanannya kotor, mulutnya kotor. Siapa namanya? Akunya namanya ya. Oh dia lagi disiksa di neraka jahanam. Oke. Ayang mau pergi pakai apa? Pakai karpet terbang aja yuk Ayang. Biar kayak Aladin kita. Dia kunjungi kau nanti. Tenang aja kau. Kunjungi kau nanti. Aman kau ya. Kunjungi kau nanti. Ya. Jadi gini loh. Kalian kalau mau bikin dongeng di depanku. Suara Tuhan berkata. Suara Tuhan berkata. Jangan depanku. Seandainya depanku ini ada orang yang betul-betul tervalidasi di KTP-nya Raja Arab atau keturunan Raja Salman, lalu mengatakan aku mendengarkan suara Tuhan, kuludahi dia. Kuludahi. Apalagi cuman kau, pemakan B2, pemakan daging kotor, pemakan tikus. Sedangkan ada orang yang sudah tengok di KTP-nya, wah ternyata betul nih, keturunan Raja Arab. Punya pulau 100 pulau. Lalu dia berkata kepadaku, Rifa, aku mendengarkan suara Tuhan. Kuludahi, lalu aku kabur. Sudah kuludahi kabur aku. Jangan kalian itu menipu
kami umat Islam, kalau kalian tipu jemaat gereja kalian, sikir raba lama-lama enak juga, nggak apa-apa, itu urusan kalian, nggak apa-apa, kami nggak ikut campur di situ. Tapi maaf, kami umat Islam ini diperintahkan afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Jadi kami bukan orang yang akan terima-terima aja kalian bodoh-bodohi, ya. Maaf ya. Jadi kalau bicara sama kami ini realistis aja. Bicara Tuhan mengatakan kepada saya, udah kayak luga kalau ku tengok lama-lama. Dadanya. Oke, kita bahas tema ya, kita kajian sedikit. Jadi kenapa teman-teman kita Kristiani ini teman-teman kalau tidak memiliki karakter 100% hewan ternak, 100% ular beludak, mereka kalau tidak di sini kejang-kejang. Kenapa seperti itu? Karena pertama, ada kesulitan bagi mereka untuk jujur dalam ranah dialektika. Karena kalau mereka jujur, karena tertulis dalam kitab mereka yang tidak bisa mereka hindari, itu akan memporak-porandakan doktrin agama mereka. Contoh, apakah Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih? Oh iya, jelas, mereka akui itu. Lalu kalau kita sodorkan ayat Lukas pasal 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya. Kata membenci di situ terjemahan dari kata miseo. Miseo itu artinya betul-betul eksplisit membenci, tidak ada terjemahan lain. Ya, miseo, membenci. Maka mereka tidak akan pernah bisa jujur kalau kita bertanya, di dalam ayat itu bagaimanakah caranya supaya jadi pengikut Yesus? Kenapa mereka tidak bisa jujur? Karena kalau mereka jujur, maka mereka memporak-porandakan doktrin agamanya yang mengklaim bahwa Yesus mengajarkan kasih. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu yang terjadi. Nah, lanjut. Lalu apalagi yang menjadi kendala kita sehingga kita sulit sekali untuk nyambung ngobrol dengan teman-teman kita yang beragama Kristen ini? Selain mereka itu tidak mau jujur dan tidak mungkin jujur selagi menjadi Kristen, mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Coba tanya. Yesus itu adalah anak Allah. Tanya saja. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah dan apa arti anak Allah untuk Yesus? Mereka tidak akan mampu untuk menjelaskan itu. Kenapa? Apa alasannya? Karena apa yang mereka sampaikan itu hanyalah perkataan yang diulang untuk ditekankan sebagai doktrin kepada mereka ketika mereka berada di gereja mereka. Nah, jadi satu ya, tidak mungkin mereka bisa jujur kalau mereka masih Kristen. Kedua, walaupun mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk jujur, tapi selagi masih imannya Kristen, tidak akan mungkin. Yang kedua adalah, tadi mereka tidak tahu dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, yang ketiga yang menjadi kendala kita adalah, mereka anti ilmu pengetahuan. Karena bagi mereka bukan mana benar mana salah, tetapi bagi mereka adalah bahwa agama saya ini pasti benar. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman kita Kristen yang diskusi dengan kita itu adalah bukan menyampaikan kebenaran, tapi membenarkan yang mereka anggap benar gitu. Nah, jadi makanya saya memberikan batasan kepada orang awam dari kalangan saudara kita Kristen. Mereka tidak saya izinkan untuk menjelaskan agamanya di hadapan saya, karena mohon maaf, saya tidak mau ikut serta dalam menyebarkan kebodohan. Itu yang pertama. Seandainya mereka mengaku mereka mengerti iman mereka, saya akan memberikan kepada mereka tempat asal mereka berani untuk open camp, berani menggunakan data, dan menjelaskan kredibilitasnya. Nah, seandainya mereka tidak mampu, saya menghimbau buat kalian semua. Mau ular beludak, serigala berbulu domba, domba berbulu serigala, apalah terserah. Silahkan bertanya saja sama bunda kalian ini. Ya, bunda akan menjawab. Seperti itu kiranya. Mungkin begitu dulu. Bang Teku, Bang Syarul, Bang P, ada mau ambil alih, silakan. Lanjut nih, lagi nunggu maghrib di sini nih. Oke. Jadi buat teman-teman Kristen, saya ini seorang apologet calon ustazah. Saya masih menggunakan hak saya sebagai seorang mahasiswi. Apabila saya terlalu keras, itu hal yang wajar saya lakukan. Karena saya ingin kalian itu menghargai sisi kemanusiaan kalian. Jadi harap kalian di sini hati-hati menggunakan diksi ketika berbicara di hadapan saya. Karena saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Gak ada.
Saya akan membalas setiap argumen kalian sesuai dengan cara berpikir kalian. So, berpikirlah sebelum bicara di hadapan saya. Gitu ya. Begitu kiranya anak-anak bunda yang ada di bawah. Nah, satu lagi mungkin teman-teman. Saya beberapa hari ini memang sibuk membahas tentang wanita di dalam iman Kristen. Karena beberapa hari lalu, 2 perempuan Kristen mengajak saya diskusi dengan tema perempuan di dalam Islam dan di Kristen. Narasi yang dibawa oleh orang-orang Kristen dari kalangan para apologetnya mengatakan bahwa perempuan di Islam disetarakan dengan anjing. Saya tidak pernah menemukan literasi bahwa Rasulullah menyetarakan perempuan dengan anjing, sama seperti Yesus yang mengatakan perempuan di luar Bani Yahudi itu adalah kunarion alias dogi. Itu tidak pernah dilontarkan oleh Nabi saya. Bahkan di dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan tutorial mengasihi orang tua, yaitu ibu perempuan, walaupun beliau tidak punya ibu. Bahkan beliau mempertontonkan, menunjukkan cara mencintai seorang ibu, yaitu kepada ibundanya Ali bin Abi Thalib. Dan begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan tutorial bagaimana berkasih sayang dengan istri-istrinya. Tutorial bagaimana cara mendidik anak perempuannya, yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tutorial bagaimana cara mencintai orang tua perempuan di dalam Bible. Saya baca Bible. Saya belum pernah menemukan satu diksi di dalam Bible bahwa Yesus mengajarkan tutorial cara mengasihi ibumu. Yang saya tahu justru Yesus pernah hilang waktu usianya 12 tahun. 3 hari 3 malam ibundanya mencari, bukannya malah minta maaf. Tapi apa kata Yesus? Mengapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Untung bundanya Yesus bukan saya. Sempat bundanya saya, orang Minang kayak saya ini digitukan oleh anak, jangankan saya kutuk jadi batu. Saya kutuk dia jadi emas biar saya jual. Ya. Jadi gitu. Begitu juga kemudian waktu Yesus berkata kepada ibundanya, King James Version itu menggunakan diksi apa? Woman. Apa diksinya? Woman. Waduh. Kamu dia ya? Kamulah dia. Kamu dia siapa? Kamulah dia. Jadi tidak ada tutorial di dalam Bible. Yesus mengajarkan untuk menghormati orang tua. Bahkan ketika dia enak-enak ke surga, dia nggak ngajak mamanya. Makanya tolong teman-teman Kristen tunjukkan kepada saya apa privilege menjadi ibu dari Tuhan. Gitu loh. Merandal, stop suri tauladankan manusia hobi kawin. Yang hobi kawin itu justru adalah nenek moyang Tuhanmu. Nah, masalahnya ketika kalian mengatakan Yesus gak hobi kawin, ini fitnah ini. Kalian tuh cuma tahu kehidupan Yesus cuma 3 tahun loh. Dari mana kalian tahu kalau dia gak pernah sekili papap? Sorry ya aku tanya itu ya. Karena dia laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kekuatannya berapa? 100% Tuhan. Nabi Muhammad aja yang memiliki kekuatan 30 pria. Istrinya segitu. Apalagi laki-laki normal yang memiliki kekuatan 100% Tuhan. Coba kebayang gak kalian itu? Hah? Kebayang gak kalian? Nenek moyangnya aja punya istri 1000. Istri 300, gundik 700. Tuh nenek moyangnya. Apalagi cucunya coba. Yang cucunya ini memiliki kekuatan 100% Tuhan. Maka pertanyaannya, mana lebih kuat? Laki-laki yang memiliki kekuatan 30 pria atau laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Coba dijawab. Nah kan, ini bisa naik, merandal naik ke atas. Sini sama bunda, bunda jinakan dulu ya. Bunda sudah terbiasa menghadapi menghadapi domba berbulu ayam. Naik sini. Kalian, nah, naik merandal ya. Bunda spesialkan 2 tempat buat kalian oten-oten yang ingin disembuhkan kejiwaannya. Kenapa takut merandal? Naik sini. Ayo, mari kita buktikan.
Siapa yang pantas dijadikan suri tauladan? Bang Teguh ngapain bajunya warna hitam niru-niru aku? Apa bang bajunya warna hitam? Kenapa bang sok-sok nyamain bajunya warna hitam? Apa maksudnya itu? Bajuku hitam semua nih, nggak ada yang warna kuning. Oh gitu. Oh, salah paham aku berarti ya. Salah paham aku. Gitu ya. Bunda Gembala papa di surga. Naik ke atas. Oh kan kalian dari tadi aku ketiduran 2 jam aku tidur ya bang ya. Lama aku tidur ya. Nggak tidur beneran itu, tidur ayam aku tadi tuh. Iqbal live dia. Jadi tolong kalian kalau seandainya naik ke atas, kalau kalian punya ilmu, diskusi sama kami. Bagus-bagus. Kalau kalian awam mending nanya aja. Ada Bang Syahrul, ada Bang Teku, ada Bang P, ada Bunda Gembala. Mending nanya aja. Kalau tidak berani bertanya saja ya udah, mau ngapain di atas? Naik ke atas aja sudah. Ya, gitu. Silakan ditunggu buat saudara-saudara Kristen yang katanya mendengarkan suara-suara Tuhan naik ke atas ini. Ya, diundang nggak berani, dibawa typing birahian, gitu. Panas, kok panas? Ayo, Meranda sini. Kau tau nggak? Oh saya nggak panas Meranda, ngapain saya panas? Tuhan mau aja naik kesini aku layanin untuk ngobrol. Ayo sini. Sekarang gini, kalau kita bicara tentang bagaimana supaya kita tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang palsu, maka caranya adalah kita lihat siapa yang membawa informasi tentang Tuhan itu. Kalau informasi tentang Tuhan itu dibawa sama orang yang sudah terbiasa berbohong, terbiasa berdusta, maka ada besar probabilitas atau kemungkinan orang ini berdusta. Mungkin ada motivasinya tuh biasanya orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran sebelumnya itu biasanya mencari perhatian, mencari koloni. Nah, apakah ini ada pada diri Nabi Muhammad? Tidak ada. Suri tauladan kawin bocil. Bro, sorry ya bro. Setahu aku yang mengawini bocil itu tuh nenek moyang Tuhanmu dan Tuhanmu nih. Ya. Mari kita lihat datanya ya. Jadi memang kalau punya Tuhan yang nenek moyangnya boleh meniduri anak balita ini memang agak ngeri-ngeri sedap memang. Nah, jadi pertama ya, nenek moyang Tuhanmu itu di dalam Genesis ya, pasal ke-25 ini penjelasan tentang Ishak dijelaskan oleh Rashi menjelaskan, orang Yahudi ya, bahwa Ribka yang adalah nenek moyang Tuhanmu itu dikawini umur 3 tahun, marriage 3 years. Nah ini dibenarkan oleh Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membenarkan bahwa Yesus itu boleh meniduri anak kecil umur 3 tahun. Mana dia? Ya, nih kita jawab di sini ya. Nih, ini Bu Rita Wahyu yang ceritakan ya. Nih. Jangan jambak-jambak rambut sendiri ya bro. Ini sarapan pagi Biblika. Jadi ini bukan sumber Islam. Apa kata Bu Rita Wahyu? Usia pernikahan bagi wanita di kalangan Yahudi, termasuk mamanya Yesus ya. Maminya Yesus itu orang Yahudi ya. Adalah pada usia muda. Hal ini tergambar dari buku tulisan Philip King dan Lawrence Steger, Life in Biblical Israel, cetakan Westminster John Knox Press, Louisville 2001 halaman 37 sebagai berikut. Nah, di sini in as an ancient Israel girl married in their teens. Even early teens, di Israel zaman dahulu anak-anak perempuan menikah di usia remaja, bahkan di awal remaja. Pertanyaannya, berapa pasti umur yang dimaksud? Bisa kita buka dalam catatan sejarah dari James Nail dalam bukunya Everyday Life in the Holy Land, cetakan Society for Promoting Christian Knowledge. Kalian beli bukunya ini nih. Di sini dikatakan bahwa gadis-gadis dikawinkan di 11 atau 12 tahun. Meskipun hal ini bukan batasannya. Mereka sering menikah juga di usia 9 tahun. Wow.
Jadi wanita Yahudi zaman dulu termasuk maminya Yesus, mereka bahkan menikah di usia 9 tahun. Jadi pernikahan di usia dini 11, 12 bahkan 9 adalah memang hal yang lumrah dan diperbolehkan dalam tradisi mereka. Apakah usia 9 adalah batas minimal wanita Yahudi menikah di sinagog yang diresmikan oleh para rabi? Tidak juga. Jika kita membuka dari catatan sejarah lainnya, ternyata kita akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita Yahudi yang disetujui dalam hukum agama Yahudi. Ingat, Yesus itu agamanya Yahudi ya. Sangat mencengangkan, yakni 3 tahun. Itu. Jadi agama yang mengizinkan melubangi anak umur 3 tahun itu adalah agama Yahudi, yang mana di situ agamanya Tuhannya orang Kristen. Gitu. Itu orang biasa, bukan sekelas Nabi yang mulia. Loh, kok sekelas ini, kok orang biasa ini? Masa kamu bilang Ishak ini orang biasa? Gimana ini? Masa Ishak dibilang orang biasa? Kurang ajar kamu. Ishak loh ini. This Ishak was then 37 years old. At that period, Ribka was born, and he waited until she was fit for marriage 3 years. Aduh, kok orang biasa? Nenek moyang Tuhanmu loh. Kok ngata-ngatain Ishak orang biasa kok? Nenek moyang Tuhanmu itu. Nenek moyang Tuhanmu, kalau kau bilang menikahi anak usia dini dikatakan pedofil, berarti kau bilang nenek moyang Tuhanmu pedofil. Nenek moyangmu sudahlah pedofil, pejina, pesundal, pesundal Rahab, pedofil Ishak, yang ambil menantu, tidurin menantu Yehuda. Kok nggak ada beres-beresnya nenek moyang Tuhan kalian nih? Hah? Kok Tuhan hasil dari hubungan haram gini, gimana ini? Hah? Kenapa kok bisa begitu? Kok punya Tuhan, punya nenek moyang pejina, nenek moyang pesundal, nenek moyang penipu Yakub, kok malah bangga ini? Hah? Kok bangga itu? Yuk, silakan naik ke atas, saya tunggu kalian di atas untuk bertanya saja. Karena model saya lagi model cabut lidahnya Oten. Model saya sekarang adalah model mencabut lidahnya Oten. Monggo. Oke, Ini senang ya. Merandal ini kenapa nggak mau naik Merandal? Tadi kenapa Bang Candu? Oten ini kan suka yang haram-haram. Haram-haram itu kan enak. Iya. Saya tadi 2 akun saya di atas tadi turun 1 kan. Aku turunin nih. Jadi nggak ada Oten dari tadi yang naik Bang. Jadi siapa tadi tuh naik cuma nunggu doang gitu. Iya, 2 jam dia nunggu. Diajak sendiri Bapak Sarul, "Nggak, biarlah lawan ini Ripa aja," kata dia. Rupanya ngomong cuma dua patah kata. Aduh, parah. Nonton pun bertahan itu. Nunggu dia mau ngomong itu. Nunggu Kata si- gongnya cuman kayak gitu doang gongnya. Kata si siapa namanya? Bang Jeb ya? Bang Jeb namanya. Iya, iya. Nah, kata dia, "Rifa, Anda diamati surga," katanya. Giliran Sia dibilang dapat suara dari ini, Rifa masuk neraka katanya. Dada Jawaten. Jam 19.46. Ada yang telepon aku tadi. Aku aja nggak nengok loh handphone aku satu lagi. Berarti dia nyampein apa tadi? Aku nggak dengar suara. Gimana? Dia bilang, "Bang Teguh nggak seru." Dia bilang, kalau aku lagi diawasin sama surga, mau dijadikan tentara surga gitu. Ada di YouTube gitu. Tujuannya Katanya. apa ya itu dia ngomong gitu? Salah juga dia ngomong. Harusnya kan, "Ripa mau jadiin permaisurinya Yesus." Nah, mantap. Iya. Penonton pun setia di prank gitu ya. Jadi tadi orang nungguin dia itu. Jadi dia nggak pernah masuk komal-komal ya.